Pernah nggak kamu merasa yakin banget sama keputusan yang kamu buat, tapi ujung-ujungnya justru berantakan? Kamu merasa logis, rasional, dan bijak, tapi ternyata kamu cuma terjebak dalam pola pikir yang salah, dan yang lebih menakutkan, kamu bahkan nggak sadar itu terjadi. Menurut psikolog sosial Thomas Gilovich dalam bukunya How We Know What Isn't So, manusia seringkali lebih suka mempertahankan kepercayaannya ketimbang mencari kebenaran. Kita bukan makhluk pencari kebenaran, tapi makhluk pembenaran. Saat kita mulai membangun keyakinan bukan berdasarkan logika, tapi karena ingin merasa benar, saat itulah kita jatuh ke dalam kekeliruan berpikir, fallacies yang diam-diam menggerogoti cara kita menilai hidup. Dan inilah masalahnya, kita sering menyamakan yakin dengan benar. Padahal tidak semua keyakinan berakar pada kebenaran. Kita membentuk opini kadang hanya karena merasa cocok atau karena orang di sekitar kita setuju. Tapi kesesuaian tidak selalu berarti kebenaran. Disinilah logika diuji. Kekeliruan logika atau logical fallacies adalah jebakan dalam cara berpikir yang tampak masuk akal di permukaan, tapi sebenarnya rapuh saat diuji secara mendalam. Misalnya, kamu pasti pernah dengar argumen seperti, tentu dia bilang begitu, dia kan cuma anak muda yang belum punya pengalaman. Itu namanya ad hominem, menyerang orangnya, bukan idenya. Kita seringkali lebih mudah mengkritik siapa yang berbicara ketimbang apa yang dia katakan. Ini bukan sekadar debat kusir. Ini cara berpikir yang melemahkan diskusi dan mempersempit wawasan. Lucunya, semakin kita merasa yakin bahwa kita objektif, justru semakin besar kemungkinan kita sedang terjebak dalam bias berpikir. Kita suka berpikir bahwa kita berbeda dari orang lain yang mudah termakan hoaks atau propaganda. Tapi faktanya, tidak ada yang kebal terhadap kekeliruan logika, karena sistem berpikir kita memang dibentuk untuk mencari kenyamanan, bukan kebenaran. Bayangkan kamu berada dalam diskusi tentang isu penting. Kamu punya pendapat kuat, lalu seseorang menyanggahnya dengan data yang berbeda. Apa reaksi pertama kamu? Kalau kamu langsung merasa tersinggung atau defensif, itu tandanya egomu sedang menghalangi proses berpikir logis. Kebenaran kadang tidak nyaman, tapi justru disitulah letak pertumbuhan berpikir, berani menerima bahwa kita bisa salah dan bersedia merevisi keyakinan demi kebenaran yang lebih besar. Menurut Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow, otak manusia bekerja dengan dua sistem. Sistem 1, cepat, intuitif, emosional, dan sistem 2, lambat, analitis, logis. Masalahnya, kita lebih sering pakai sistem 1 karena hemat energi. Tapi disitulah banyak jebakan logika mengintai. Contoh klasiknya adalah confirmation bias. Kita mencari dan percaya informasi yang mendukung pandangan kita dan menolak informasi yang bertentangan. Inilah yang bikin kita merasa selalu benar. Bahkan, kalau ada data yang membantah keyakinan kita malah mencari celah untuk menyanggahnya, bukan memikirkannya secara terbuka. Ada juga cognitive ease, kondisi di mana otak lebih mudah menerima informasi yang familiar meski salah. Semakin sering kita dengar suatu klaim, semakin mudah kita menganggapnya benar, walaupun tidak ada buktinya. Fenomena illusion of explanatory depth juga menjelaskan mengapa kita merasa tahu sesuatu padahal tidak. Ketika diminta menjelaskan detailnya, kita bingung. Ini membuktikan bahwa pemahaman kita sering hanya di permukaan. Ada satu lagi jebakan logika yang sering tidak kita sadari, availability heuristic. Ini adalah kecenderungan kita untuk menilai sesuatu berdasarkan informasi yang paling mudah diingat atau paling sering kita lihat, bukan yang paling akurat. Misalnya, karena sering mendengar berita kriminal di TV, kita mengira kejahatan meningkat, padahal datanya bisa jadi menunjukkan penurunan. Pikiran kita mengandalkan memori yang segar, bukan bukti yang lengkap. Lalu ada overconfidence bias, rasa percaya diri berlebihan terhadap pemahaman atau penilaian kita sendiri. Semakin sedikit kita tahu, kadang kita malah merasa semakin yakin. Ini disebut efek Dunning-Kruger. Orang dengan sedikit pengetahuan sering merasa tahu lebih banyak dari yang sebenarnya, sedangkan orang yang benar-benar ahli justru lebih sadar akan batas pemahamannya. Sikap ini penting dikenali agar kita lebih rendah hati dalam berpikir dan terbuka terhadap sudut pandang lain. Media sosial adalah ladang subur kekeliruan logika. Karena semuanya serba cepat dan emosional, kita jadi lebih sering bereaksi ketimbang berpikir. Komentar pedas lebih viral daripada penjelasan rasional. Algoritma mendorong keterlibatan, bukan kebenaran. Kita sering lihat komentar seperti, jelas dia ngomong gitu, dia kan fans berat politikus X. Kalau kamu nggak dukung gerakan ini, berarti kamu pendukung penindasan. Itu adalah ad hominem dan false dilemma.
Media sosial menciptakan echo chamber di mana kita hanya mendengar pendapat yang mirip dengan kita dan menolak pandangan berbeda. Yang paling berbahaya adalah appeal to emotion, di mana emosi dijadikan argumen. Kita lebih percaya informasi yang menyentuh hati ketimbang data yang mencerahkan logika. Di sekolah, kekeliruan logika bisa menyusup lewat sistem yang kaku. Seringkali siswa diajarkan untuk percaya pada guru, bukan pada proses berpikir kritis. Akibatnya muncul appeal to authority. Pernyataan dianggap benar hanya karena disampaikan oleh seseorang yang dianggap punya otoritas. Kekeliruan logika juga subur di lingkungan pendidikan, ketika evaluasi hanya berfokus pada hafalan, bukan pemahaman. Saat siswa terbiasa mengulang informasi tanpa mengujinya secara kritis, mereka menjadi pasif secara intelektual. Ini memupuk pola pikir yang lemah terhadap argumen dan membuka ruang bagi kekeliruan seperti strawman, di mana seseorang menyerang versi lemah dari argumen lawan karena tidak terbiasa mendengar dan memahami argumen secara utuh. Di sisi lain, media sosial menyajikan ilusi kejelasan. Karena tampak ringkas dan visual, informasi terasa meyakinkan, padahal belum tentu akurat. Gambar dengan kutipan tokoh terkenal misalnya, seringkali tidak memiliki konteks. Kita pun jadi korban halo efek menganggap semua ucapan tokoh tersebut benar hanya karena kita menghormatinya di satu bidang. Padahal, tidak semua opini mereka berdasar dan kita tetap perlu berpikir kritis tanpa terpesona oleh status atau popularitas. Kekeliruan logika bukan cuma soal debat publik. Dalam hubungan pribadi pun, fallacies menyusup diam-diam. Misalnya, dia sering pulang malam, pasti udah nggak sayang. Padahal bisa jadi karena kerja lembur. Ini contoh post hoc fallacy, menyimpulkan sebab akibat hanya karena urutannya berdekatan. Atau, kalau aku biarkan dia sekali, nanti dia akan terus-terusan begitu. Itu slippery slope yang muncul dari ketakutan, bukan bukti. Kekeliruan seperti ini sering muncul saat kita terlalu emosional atau saat kita tidak saling terbuka. Dalam hubungan keluarga juga bisa muncul hasty generalization, menyimpulkan sesuatu dari satu kejadian. Misalnya, anak sekali menolak nasihat, lalu langsung dicap sebagai pembangkang. Logika juga sering dipelintir dalam dunia politik. Pola pikir hitam putih, argumen emosional, hingga manipulasi data, semua bisa menjadi alat untuk mengendalikan opini publik dan menyesatkan cara pandang. Di tempat kerja pun kekeliruan logika bisa muncul, terutama dalam pengambilan keputusan tim. Misalnya, jika seorang atasan membuat keputusan buruk, namun selalu dibela karena dianggap berpengalaman, itu adalah bentuk appeal to tradition atau kepercayaan bahwa sesuatu benar hanya karena sudah lama dilakukan. Ini bisa menghambat inovasi dan memperkuat status quo yang tidak lagi relevan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga kerap menggunakan personal incredulity, sikap tidak percaya hanya karena kita tidak memahaminya. Misalnya, saya nggak ngerti bagaimana vaksin bisa bekerja, jadi saya rasa itu berbahaya. Ini ya adalah contoh logika yang lemah, karena ketidaktahuan pribadi bukanlah bukti atas kesalahan suatu ide. Semakin kita menyadari bahwa pemahaman pribadi bukan satu-satunya tolok ukur kebenaran, semakin matang dan sehat cara kita berpikir. Kita nggak bisa sepenuhnya menghindari kekeliruan logika, tapi kita bisa jadi lebih sadar. Berikut beberapa langkah sederhana. 1. Latih menunda respons. Saat emosi naik, tahan dulu. Jangan langsung komentar, tarik napas, tinjau kembali. Makin lambat kamu berpikir, makin tajam logikamu. 2. Ajukan pertanyaan reflektif, tanyakan apa buktinya, siapa yang menyatakan ini, apa mungkin ada sudut pandang lain. 3. Periksa akurasi sumber. Cek kredibilitas informasi, bukan hanya siapa yang menyampaikannya. Baca dari berbagai sumber. Bandingkan. 4. Sadar akan bias diri. Tidak apa-apa mengakui bahwa kita bisa salah. Justru dari kesalahan itu, kita tumbuh. Latihan lain yang berguna adalah menulis ulang argumen lawan sebelum menanggapi. Teknik ini disebut stillmanning, kebalikan dari strawman. Kita mencoba menyampaikan versi terbaik dari argumen orang lain sebelum mengkritiknya. Dengan begitu, kita menghargai dialog dan memperkuat pemahaman dua arah, bukan hanya berdebat untuk menang. Selain itu, penting juga untuk mempraktikkan introspeksi secara rutin. Setiap kali kamu merasa sangat yakin akan sesuatu, tanyakan, apakah aku terlalu cepat mengambil kesimpulan? Apakah mungkin ada informasi yang aku lewatkan? Sikap seperti ini membangun kepekaan terhadap kekeliruan logika yang bisa muncul tanpa kita sadari, sekaligus melatih kita menjadi pemikir yang lebih jernih, tangguh, dan terbuka. Berpikir logis bukan soal menjadi pintar, tapi soal berani mengakui bahwa kita tidak selalu benar. Seperti
seperti kata Carl Sagan, sains bukan sekadar kumpulan pengetahuan, tapi cara berpikir. Begitu pula logika. Ia bukan sekadar alat untuk menang debat, tapi kompas untuk menavigasi hidup. Dengan logika yang jernih, kita bisa membuat keputusan lebih baik, membangun hubungan yang sehat, dan memahami dunia dengan lebih dalam. Di akhir video ini, aku ingin ngajak kamu untuk nggak cuma belajar tentang logika, tapi belajar tentang diri sendiri. Karena setiap kekeliruan logika yang kita buat, setiap bias yang kita punya, semuanya adalah cerminan dari siapa kita. Makhluk yang terus belajar, salah dan tumbuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini dan ingin belajar bareng tentang cara berpikir lebih jernih dan hidup lebih sadar, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah.